Ya teman-teman semuanya, selamat berjumpa lagi dengan channel Ngopi Politik Triple Tri. Nah, kali ini kita akan menyoroti tentang lolosnya Roy Suryo CS tidak ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, sebagaimana kita ketahui, sebagian masyarakat Indonesia itu sebetulnya mengharap agar Roy Suryo CS itu segera ditahan, ya, supaya situasi Indonesia itu tidak gaduh oleh orang-orang itu aja, ya, yang mengangkat isu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, apakah dengan tidak ditahannya Roy Suryo CS itu berarti mereka itu menang? Nah, ini kita ikuti analisis ya dari netizen yang betul-betul luar biasa cerdas. Ini kita bakal bongkar tuntas drama 9 jam. Pemeriksaan Roy Suryo, Tifa dan Rismon yang berakhir dengan kejutan besar. Mereka tidak ditahan. Kenapa bisa begitu? Apa penyidik ragu? Atau justru ada strategi hukum yang jauh lebih besar sedang digerakkan diam-diam? Mari kita mulai teman-teman, tarik napas dulu. Karena yang akan kita bahas ini bukan sekadar drama hukum 3 tokoh publik yang akhir-akhir ini mencicipi dinginnya ruang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ini bukan cerita tentang tidak ditahan. Karena jujur saja itu cuma judul bab, bukan akhir cerita. Yang lebih menarik adalah apa yang tidak diucapkan, apa yang tidak diumumkan, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kalimat-kalimat rapi bagian Humas Polda. Dan disinilah Roy Suryo, Tifa, dan Rismon, 3 nama yang belakangan ini begitu sering muncul, tampak seperti orang-orang yang baru selesai naik roller coaster. Keluar, tapi belum tentu selamat. Karena tidak ditahan, itu bukan tiket kemenangan, itu hanya jeda. Bahkan kadang jeda itu justru lebih menegangkan daripada kalau langsung ditahan sekalian. Bayangkan saja, Anda pulang dari pemeriksaan 9 jam. Wawancara, tanya jawab, cek barang bukti, klarifikasi, dan semua prosedur yang biasa membuat jidat berkeringat meskipun ruangan ber-AC. Lalu setelah itu Anda diberi pernyataan untuk sementara tidak ditahan. Nah, kata kuncinya bukan tidak ditahan. Kata kuncinya adalah sementara. Itu seperti dokter yang bilang, ya Bapak boleh pulang dulu, tapi besok balik lagi, ya. Kita lihat perkembangannya. Itu bukan kabar baik. Itu kabar gantung. Kabar yang bikin orang langsung mencari posisi tidurnya malam itu sambil kepikiran, besok apa lagi? Dan itulah posisi Roy, Rismon, dan Tifa hari ini. Kelihatannya bebas, tapi mentalnya pasti tidak tenang. Mereka keluar, tapi bukan sebagai pemenang. Mereka keluar, tapi sebagai orang yang besok atau lusa bisa dipanggil lagi, dan lagi, sampai penyidik memutuskan arah permainan. Banyak orang mengira, loh kok tidak ditahan? Kok kayak lembek gitu? Padahal yang terjadi bukan begitu. Ini bukan polisi sedang hilang gigi, ini polisi sedang mengukur. Penyidik tahu kasus ini bukan kasus receh, bukan kasus yang bisa selesai dengan, ya udahlah nanti juga lupa. Ini kasus yang sejak awal sudah bergulung-gulung di ruang publik, ditonton banyak pasang mata, dan punya potensi mengundang badai politik kalau salah langkah. Polisi tahu, langkah salah sedikit, tuduhan kriminalisasi. Langkah terburu-buru, dituduh melindungi. Langkah terlalu tegas, dianggap pesanan. Langkah terlalu lunak, dianggap tidak profesional. Mereka berada di tengah ladang ranjau persepsi. Jadi mereka memilih cara yang paling aman. Hati-hati, pelan, tapi pasti. Dan di tengah cara kerja hati-hati itu, Roy Suryo dan kawan-kawan justru berada di posisi paling tidak enak. Karena ketika polisi hati-hati, itu artinya polisi masih mengumpulkan amunisi. Dan kalau polisi masih mengumpulkan amunisi, itu artinya medan tempur belum selesai, bahkan belum setengah jalan. Maka ketiganya sebetulnya bukan sedang lolos, mereka sedang direndam dulu. Inilah bagian yang paling sering disalahpahami. Di sinetron mungkin kalau seseorang tidak ditahan, berarti ia pulang ke rumah sambil tersenyum lega, makan ayam goreng, dan merasa dunia aman lagi. Tapi ini dunia nyata. Dan di dunia nyata, ketika penyidik berkata, lain kali kami panggil lagi ya, itu bukan ajakan reuni. Itu sinyal bahwa babak berikutnya sudah disiapkan. Ini seperti Anda keluar dari ruang ujian skripsi dan dosen berkata, silakan pulang dulu. Bukan berarti Anda lulus. Bisa jadi malah Anda disuruh revisi setengah mati. Begitu juga Roy, Tifa, dan Rismon. Boleh pulang, ya? Aman? Tidak. Karena tidak ditahan dalam kasus mereka, bukan karena polisi tak bisa menahan,
Tapi karena polisi memilih menyicil, mengumpulkan saksi, ahli, bukti, dan suasana politik yang lebih kondusif sebelum membuat keputusan besar. Dengan kata lain, ini bukan diskon. Ini bukan pengampunan. Ini penundaan strategi. Ada kemungkinan besar dan terbuka lebar bahwa pemanggilan kedua atau ketiga justru menjadi momentum penentuan. Dan kalau itu terjadi, tidak ditahan. Hari ini hanya akan dikenang sebagai bab pertama yang tidak penting dalam novel panjang drama hukum. Inilah kenyataan pahit yang sering tidak diucapkan. Roy Suryo, Tifa, dan Rismond tidak mengendalikan apapun di sini. Bukan mereka yang menentukan kapan dipanggil, bukan mereka yang menentukan arah kasus, bukan mereka yang menentukan apakah bukti dianggap cukup atau tidak, dan bukan mereka yang menentukan apakah pada panggilan berikutnya ada borgol atau tidak, atau mereka sedang berjalan di eskalator yang tidak mereka kontrol kecepatannya. Kadang pelan, kadang cepat, kadang berhenti tiba-tiba. Sekali masuk ke jalur hukum, kendali sudah bukan di tangan tersangka. Kendali ada di penyidik, jaksa, ahli, dan bukti-bukti. Dan posisi ini memang paling menyiksa. Tidak tahu kapan ledakan berikutnya datang. Justru karena tidak ditahan, mereka harus pulang membawa ketidakpastian. Kalau ditahan, minimal mereka tahu, oke, ini status gua sekarang. Tapi ketika tidak ditahan, status itu menggantung seperti tanda tanya besar di atas kepala. Ya, memang betul. Kata sementara itu menjadi kata kuncinya. Sekarang Roy Suryo boleh bebas, tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Tapi masih ada panggilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Saat ini mungkin Roy Suryo CS itu sedang tertekan atau pikirannya, hatinya itu sudah tidak enak. Ya, tidur tidak enak, makan tidak enak. Kalau toh cuap-cuap itu hanya untuk menutupi rasa tertekannya, ya. Oke, sekarang kita ikuti komentar dari netizen tentang tidak ditahannya Roy Suryo CS. Kita ikuti video berikut ini. Mereka boleh saja tidak ditahan, tapi dengan pernyataan dan perjanjian. Gue yakin itu di dalam Polda kemarin mereka udah bikin pernyataan tuh. Satu, pernyataan menurut KUHP. Tidak boleh keluar kota. Dua, tidak boleh keluar negeri. Tiga, tidak boleh menghilangkan barang bukti atau alat bukti. Empat, tidak boleh merusak alat bukti dan barang bukti. Lima, tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dengan menfitnah, mencaci maki, menghina. Nggak boleh. Ya kayak kita lihat aja nih sekarang. Punya nyali nggak Roy Suryo? Hah? Rismond Sianipar punya nyali nggak dia berbuat kemarin? Gue yakin 1000% nggak akan pernah berani. Karena kalau dia ribut lagi, pasti ditangkap sama Polda Metro Jaya. Karena itu syaratnya. Sekarang kaki kanan mereka udah terbelenggu. 1000%. Rismond, Roy Suryo, yang semua tersangka kemarin itu semuanya udah kayak tikus kecebur got. 1000%. Nggak akan berani keluar-keluar. Kalau mereka keluar-keluar pasti jemput. Gitu loh. Tapi kan itu bukan masalah yang krusial. Mereka keluar-keluar atau tidak, prosesnya kan tetap berjalan. Ya, itu tadi analisis dari salah satu netizen. Ya, memang betul ya. Mungkin Roy Suryo itu sudah deal dengan Polda Metro Jaya. Jadi Roy Suryo CS itu di luar nggak boleh apa, itu mungkin sudah ada perjanjian antar mereka gitu, antar Polda Metro Jaya sama Roy Suryo CS ya. Jadi mungkin mereka itu sudah nggak berani macam-macam lagi. Oke, sekian sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.